Perkenalkan, nama saya Abdul Mukti. Saya di Bank Sampah Induk, ini selaku pimpinan atau Direktur Bank Sampah Induk Kota Pekalongan. Kota Pekalongan beberapa waktu terakhir dihuni masalah besar oleh tumpukan sampah yang tercecer di berbagai tempat. Bahkan TPA Degayu yang menjadi tempat akhir pembuangan sampah resmi ditutup sementara karena overload kapasitas. Namun di balik permasalahan itu semua, terdapat satu harapan bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah, yakni Bank Sampah Kota Pekalongan. Kalau kami intinya menampung dari kiriman dari baik masyarakat, baik dari perusahaan, baik dari instansi pemerintahan. Kalau mereka minta dilayani, kami ambil, kami layani gitu. Pengelolaan di bank sampah ini secara teknisnya kita contohnya mengambil atau ada yang mengirim. Jadi kita pilah-pilah sampah di sini itu. Dari jenis sampah atom itu ternyata kita pilah itu banyak sekali. Dari jenisnya nanti ada PET, ada blowing, ada ember, ada ale-ale, terus ada aqua gelas dan sebagainya. Kita harus pilahkan. Terus di sini juga ada kardus, terus kertas pun masih campur. Di situ ada kertas HVS, kertas SWL dan kertas karton. Itu harus kita pilah dulu di sini biasa. Terus setelah pilah kita press pakai mesin pengepres baik atom maupun kertas, kita press semua. Bank Sampah hadir sebagai solusi alternatif. Sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, di mana sampah dipilah, ditabung, dan bernilai ekonomi. Inilah awal mula perubahan dari sampah menjadi berkah. Harus kita pilah dulu di sini PE sendiri, PHD sendiri, terus di situ ada yang namanya plastik PP. Jadi harus sendiri-sendiri. Setelah itu baru kita bel, kita kelompokkan jenisnya, baru kita kirim mau. Tapi kalau masih campur, mereka mungkin satu biaya tenaga itu milah itu sangat mahal. Ternyata plastik itu karena sulit untuk milah. Makanya mereka senangnya kalau sudah terpilah baru mau. Dulu pernah mudah, dulu pernah campur pun mau, tapi untuk air tanah ini tidak mau, harus sudah terpilah sesuai jenis plastiknya. Namun, semua ini bukan tanpa tantangan. Masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya memilah sampah. Edukasi harus terus dilakukan. Partisipasi harus terus dibangun, karena pengelolaan sampah bukan tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama. Benar, tinggal dari masyarakatnya, Mas. Dari pemerintah saya kira sudah mendukung dengan adanya adalah sampah dari DLH, baik dari pemerintah kota itu sering mensosialisasikan ke warga. Nah, otomatis sebenarnya sudah diberitahu bahwa sampah intinya harus dipilah dahulu. Yang anorganik kita tabung atau jual di bank sampah. Terus yang jenis seperti organik, residu kita buang ke TPST ada, tapi dengan ada anggaran biaya untuk mengolah. Karena di sini sampah residu terus organik itu tidak ditumpuk, di sini diproses, digiling, itu untuk biaya beli BBM dan sebagainya. Namanya mesin predator atau pemusnah. Pemusnah apa berarti itu? Pemusnah residu. Residu itu material yang tidak bisa diolah atau didaur ulang. Residu itu silaan dari konveyor utama yang di dalam sama konveyor yang Bank Sampah Induk Kota Pekalongan juga turut melakukan kerjasama dengan TPST Mitra Prayan Resi dalam pengelolaannya, menciptakan sistem yang berintegrasi. Sampah yang terpilah dari rumah diolah secara masif di TPST
yang kemudian disalurkan ke bank sampah untuk diolah anorganiknya. Kemudian dari sampah organiknya diolah kembali dan dijadikan pupuk di TPST. Menunggu proses dari mesin pemilah itu jadi bubur ini jadi bubur ini didiamkan selama 3 bulan. Intinya nggak lembab, nanti kering sendiri. Tapi selama 3 bulan baru bisa diproses jadi kering. Diayak, kemudian jadi pupuk baru bisa digunakan menjadi pupuk. Kolaborasi ini mempercepat pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA dan menjadikan pengelolaan sampah lebih efisien dan berkelanjutan. Sistem kerjasama ini bank sampah ini menerima hasil pilahan dari TPST, kami yang membeli langsung. Seperti itu. Jadi TPS ini kan langsung kita pilah dari dalam. Setelah pemilahan itu hasil terakhirnya residu itu material yang sudah bisa diolah atau didaur ulang itu kita musnahkan. Jadi sampah itu cukup sampai di TPS ini, tidak keluar lagi kemana-mana. Mesin ini membantu mengelola sampah dengan optimal. Bahkan asap yang dihasilkan sudah tersaring dan abunya bisa dijadikan pupuk untuk pertanian. Ini tuh asapnya sudah ramah lingkungan. Soalnya kan dari pompa air itu, komponen utama itu sebelum kita mulai pembakaran kan kita nyalakan pompa air. Setelah nyalakan pompa air, baru kita masukkan material-material kering dulu yang dari terobong pertama. Setelah itu kita langsung pakai korek api manual, tidak pakai gas, tidak pakai bensin, tidak pakai apa. Ini pembakarannya manual. Dan nanti setelah suhu 100 sampai suhu 150 kan pasti keluar asap. Kita nyalakan exhaust. Exhaust itu gunanya untuk menarik asap dari dalam tabung ke atas terobong. Nah, asapnya itu sudah putih karena sudah kita cuci pakai pompa air itu. Jadi intinya pompa air itu untuk mencuci asap yang keluar biar tidak ramah lingkungan ini. Sosialisasi itu harus terus dijaga ke warga agar intinya mereka tuh betul-betul mau memilah sampahnya. Itu adalah kunci utama untuk suksesnya bank sampah. Bank sampah bukan solusi instan, tapi ia adalah awal dari perubahan budaya. Pekalongan sedang bergerak menuju kota bebas sampah. Namun, kesadaran masyarakat harus tetap dipupuk agar perubahan nyata terlaksana. Ini semua dimulai dari kita, dari langkah kecil untuk perubahan dan dampak yang lebih besar bagi sekitar. Kita nggak mungkin bisa berdiri tanpa ada keterlibatan dari warga masyarakat. Sampah kita mau dari mana? Nah, sedangkan sampah yang terbanyak itu adalah dari masyarakat. Kalau yang lainnya betul dipilah, dijual ke lapak, tidak apa-apa. Kalau yang lainnya lari aja ke TPA, ini jadi repot, Mas.